Oke, shalom. Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih. Saya berdoa semua kita baik, sehat, diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah dan kemurahan-Mu yang tiada henti-hentinya, yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur sampai hari ini, kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan hati Tuhan, itu karena belas kasihan dan mercy Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami muliakan, kami agungkan Engkau, bersabda, berbicaralah kepada kami, biarlah firman-Mu menjadi jawaban bagi kami, firman-Mu menegur, meneguhkan, menolong kami, memberikan kecakapan, kemampuan kepada kami, menambah kekuatan dan menguatkan iman setiap kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, pakai hamba-Mu dengan penuh dahsyat dan luar biasa, dan berkati setiap anak-Mu yang mendengar firman ini dari tempat mereka masing-masing. Roh Kudus melawat menjamah mereka. Tidak ada satu pun dari kami yang Kau lalui, tidak ada satu pun dari kami Kau lewati. Berkati kebenaran firman-Mu, bersabdalah, kami mau duduk diam, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah Zoom pada hari ini. Tuhan menaruh suatu kebenaran firman di hati saya yang saya mau bagikan bagi setiap kita dari Matius pasal yang ke-24. Saya mengajak kita membaca ayat 10 sampai yang ke-13 yang menulis demikian. Matius pasal yang ke-24 ayat 10, 11, 12, 13 menulis demikian. Dikatakan, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Bisa tolong slide-nya ditampilkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 24 merupakan pengajaran Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya peristiwa apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yesus menggambarkan kondisi manusia di akhir zaman itu seperti apa. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, banyak orang akan murtad. Nah, saudara, saya perhatikan kata murtad yang dipakai itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan many shall be offended. Ada banyak orang yang akan mengalami offended. Nah, saya mencari tahu offended itu artinya apa sih? Offended itu, saudara perhatikan, itu adalah reaksi emosional kita terhadap perlakuan buruk orang kepada setiap kita. Saudara, kita hidup di dunia nyata. Kita hidup di dunia yang sudah broken, yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada suami sempurna. Tidak ada istri sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna. Tidak ada. Kita hidup di dunia yang sudah broken, yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita hidup dalam satu keadaan di mana orang bisa memperlakukan kita dengan buruk. Orang bisa mengkhianati kita, orang bisa mengecewakan kita, orang bisa melukai kita. Nah, saudara, yang namanya offense itu adalah reaksi emosional kita terhadap perlakuan buruk yang kita terima. Dan kalau saya tanya kepada saudara-saudara sekalian mengikuti ibadah ini, ketika Anda diperlakukan tidak adil, ketika Anda dikhianati, ketika Anda dikecewakan, ketika Anda disakiti, reaksi Anda apa sih?
Nah, wajarlah sebagai manusia ketika kita dikecewakan, kita diperlakukan buruk, kita pasti akan marah. Kita pasti mungkin akan sakit hati, kita mungkin akan dendam, kita mungkin akan kepahitan, kita mungkin akan membenci. Nah, semua reaksi inilah yang disebut dengan offense itu. Nah, saudara sekalian, dan satu hal yang saya pelajari lebih dan lebih dalam lagi, ternyata itu dalam bahasa aslinya adalah skandalon. Skandalon itu memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah stumbling block. Arti yang pertama adalah stumbling block yang artinya adalah batu sandungan yang membuat kita terjatuh. Sekali, saudaraku yang terkasih, ternyata perlakuan buruk orang, pengkhianatan orang, hal-hal yang tidak baik yang orang buat sama kita, bullying orang, itu bisa menjadi batu sandungan yang membuat kita terjatuh. Dan saudara, kata murtad itu saya kaget kali. Kata murtad itu artinya kita lari dari iman kita. Kita lari dari pelayanan kita. Kalau kita mau jujur ya ibu-ibu, saudaraku, seringkali kita keluar dari pelayanan. Kenapa sih? Karena kita kecewa. Kenapa sih orang gereja pecah? Penyebabnya sakit hati, penyebabnya kecewa, kepahitan. Nah, saudara sekalian, ini menjadi stumbling block loh. Ini menjadi batu sandungan yang membuat kita terjatuh. Ada berapa banyak orang terjatuh imannya, terjatuh pelayanannya, hancur hidupnya. Kenapa? Karena yang namanya offense itu. Karena perbuatan buruk orang, pengkhianatan orang, kekecewaan yang orang buat sama kita, itu bisa menjadi batu sandungan kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berjaga-jaga. Nah, kata yang kedua dari skandalon itu juga adalah perangkap, yang ada umpannya yang membuat kita berdosa. Iblis memasang perangkap dalam hidup kita, isang jebakan dan ada umpannya. Dan jebakan itu adalah offense itu. Sakit hati, kebencian, kepahitan, dendam. Itu membuat kita berdosa. Membuat kita berdosa. Nah, saudaraku yang terkasih, offense ini berbahaya. Dan Alkitab berkata, Yesus sendiri katakan loh, many shall be offended. Ada banyak-banyak orang akan tersakiti. Ada banyak-banyak orang akan kecewa. Ada banyak-banyak orang akan dendam, sakit hati, akan kepahitan di hari-hari terakhir ini. Kecewaan itu, karena sakit hati itu, orang bisa tinggalkan imannya loh. Karena sakit hati kecewa itu orang bisa tinggalkan pelayanannya. Karena sakit hati itu orang bisa meninggalkan saudara persekutuannya. Mungkin di PD Victory, mungkin di gereja atau dimanapun juga. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, jadi dari yang namanya offense itu, sakit hati, dendam, semua sikap emosional negatif kita terhadap perlakuan buruk orang, itu akibatnya kita berkata bukan cuma banyak orang murtad. Baca kalimat selanjutnya, banyak orang akan saling menyerahkan. Dalam bahasa Inggrisnya, banyak orang akan saling mengkhianati. Nah, kita hidup di dunia yang penuh dengan pengkhianatan hari-hari ini. Saudara, kita sulit mempercayai orang. Yang mana orang yang benar, yang mana orang yang tidak benar. Bahkan orang yang kita percayai bisa mengkhianati kita. Contohnya mungkin suami kita bisa mengkhianati kita. Istri kita bisa mengkhianati kita. Orang yang kita percayai bisa mengkhianati kita. Mungkin next slide-nya. Nah, saudara, akibat daripada offense itu, orang bisa jatuh dalam pengkhianatan. Kalau saya berbicara pengkhianatan, pasti saudara pikir itu adalah Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Yesus. Itu terlalu ekstrim. Pengkhianatan itu artinya apa? Pengkhianatan itu artinya adalah perbuatan orang yang mencari keuntungan atau perlindungan untuk dirinya sendiri dengan memanfaatkan kedekatan hubungan dengan seseorang. Next, slide-nya next. Nah, saudara sekalian, sering kita dikhianati. Dalam arti kata, saudara sekalian, kita dimanfaatkan. Kita dekat sama orang, kita pikir orangnya baik sama kita, tulus sama kita. Nggak taunya
Ada udang di atas bakwan, betul nggak saudara? Ternyata ada maunya, ternyata ada hidden agendanya, ternyata ada kepentingannya. Cari orang yang tulus itu susah sekarang, sudah susah. Sekarang orang dekat sama kita, membangun hubungan sama kita, biasanya ada maunya. Biasanya ada sesuatu yang dia mau dapatkan. Ada sesuatu yang dia mau cari dari hidup kita. Ada sesuatu yang menguntungkan dia. Nah, ini kita merasa dihianati. Kita merasa dibully. Ada seorang teman hamba Tuhan, itu deketin saya banget. Ngajak saya makan di hotel-hotel mewah, kasih barang-barang yang bagus buat saya. Ternyata saya baru sadar itu untuk memanfaatkan saya. Dia ingin saya memperkenalkan dia dengan tempat-tempat pelayanan saya, gereja-gereja pelayanan saya. Saya dengan tulus memperkenalkan dia tanpa saya tahu bahwa itu maksudnya. Dan ternyata setelah dia masuk dalam pelayanan itu, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, saya dicampakkan seperti sampah, saudara. Saya nggak dianggap lagi. Saya punya handphone di blok, saudara. Dia nggak mau cari saya lagi. Saudara, kita rasanya sakit ya. Kita rasanya dihianati. Oh, ternyata kamu dekat sama saya ada maksudnya. Ada kepentingannya. Nah, berapa banyak orang-orang hari ini merasa dihianati. Mungkin kita merasa dihianati. Orang deketin kita, membangun hubungan dengan kita, baik sama kita. Ternyata di baliknya ada motivasi yang tidak baik, yang hanya mencari keuntungan, yang hanya mencari perlindungan untuk dirinya sendiri. Berapa banyak kita kecewa, berapa banyak kita sakit hati, berapa banyak kita merasa terhianati. Yang selanjutnya kita pelajari bahwa offense itu juga Yesus katakan orang akan saling membenci satu dengan yang lain. Setelah timbul kebencian. Karena kita dikecewakan, karena kita disakiti, karena kita dikhianati, kita bisa timbul kebencian. Dan dunia sekarang penuh dengan saling kebenci satu dengan yang lain. Benci, kebencian merajalela. Dan kata kebencian itu, kata kebencian itu adalah saudara yang artinya love. Kita defisit kasih. Kita nggak sanggup mengasihi lagi. Mungkin saudara pernah berbuat baik sama seseorang, dikhianati. Berbuat baik lagi, dikhianati. Berbuat baik lagi, dikhianati. Engkau berkata, capek deh Pak, saya nggak mau lagi, kapok saya berbuat baik. Dan akibatnya hati kita penuh dengan kebencian. Kita penuh dengan dendam. Kita penuh dengan kepahitan terhadap orang-orang yang tadinya kita kasih. Orang yang tadinya kita cintai. Saudara sekalian, bahaya sekali. Offense ini, perlakuan buruk orang ini menimbulkan kebencian dalam hati kita. Coba cek, saudara yang mengikuti ibadah ini, coba enggak kebencian dalam hatimu. Next, dikatakan bahkan bukan cuma itu, offense akan menyebabkan deception, menyebabkan kita disesatkan. Dan kita berkata banyak orang akan disesatkan. Kenapa saudara? Orang yang hatinya terluka, orang yang hatinya penuh kebencian, kepahitan, itu hatinya rapuh. Dan itu gampang disesatkan. Itu gampang ditipu. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, saudara semua ajaran-ajaran palsu, mencari orang-orang yang kecewa. Perhatikan ya, kalau kita mau jujur ya, banyak orang yang masuk ke ajaran-ajaran sesat, penyebabnya apa? Kecewa sama gereja, kecewa sama Tuhan, kecewa sama kekristenan. Akhirnya ditampunglah oleh ajaran sesat. Ketika hati kita kecewa, hati kita sakit hati, itu rapuh saudara. Dan itu satu benih di mana deception itu, penyesatan itu akan melencengkan iman kita. Hati-hati saudara sekalian dengan offense ini. Hati-hati dengan yang namanya sakit hati, dendam, kepahitan itu dalam hidup setiap kita. Nah selanjutnya, offense itu akan menimbulkan, Yesus katakan, orang kedurhakaan akan mencapai puncaknya. Orang akan menjadi orang yang durhaka. Orang durhaka artinya lawlessness. Tidak tunduk lagi pada hukum Tuhan. Tidak tunduk lagi pada aturan Tuhan. Sudah tahu dosa itu artinya pelanggaran akan hukumnya Tuhan. Tuhan kasih kita hukum, maksudnya baik buat kita.
supaya hidup kita teratur, supaya hidup kita rapi, hidup kita dalam jalurnya Tuhan, hidup kita dalam aturannya Tuhan, dan ketika kita dalam hukum Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Itu kuncinya. Nah, satu negara harus punya hukum, supaya semuanya teratur, semuanya tertib, semuanya baik. Betul nggak saudara? Harus punya hukum. Indonesia punya hukum, Amerika punya hukum, Belanda punya hukum, kerajaan Allah juga punya hukum. Nah, hukum kerajaan Allah adalah firman-Nya. Makanya hidup kita harus tunduk kepada firman. Hidup kita diatur oleh firman. Tapi sayang, banyak kita nih bandel. Justru dikasih aturan sama Tuhan, kita langgar. Dikasih kebenaran sama Tuhan, kita lawan kebenaran itu. Tuhan bilang jangan, kita malah lakukan yang jangan. Tuhan bilang jangan, kita iyain. Tuhan bilang lakukan, kita tidak lakukan. Kita tidak taat. Itu manusia. Apa yang Tuhan larang, kita lakukan. Apa yang Tuhan suruh, kita tidak lakukan. Itu namanya durhaka. Kita tidak tunduk pada hukum Tuhan. Kita membuat hukum dengan diri kita sendiri. Kita berkata hukum itu adalah saya. Suka-suka saya, apa yang saya mau lakukan. Nah, bayangin saudara, kalau semua orang berkata demikian, chaos dunia ini, kacau dunia ini. Semua orang melakukan sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia rasa benar. Bahaya sekali. Makanya Tuhan kasih kita hukum, supaya kita tunduk sama hukum itu, dan percayalah, ketika kita melakukan hukum Tuhan, hidup kita diberkati. Tuhan memberikan hukum dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga Tuhan kasih hukum, contohnya, hai suami, kasihilah istrimu. Kenapa suami harus mengasihi istri? Karena suami itu kepala, suami itu leaders. Nah, saudara bayangkan, seorang kepala kalau nggak punya kasih, dia akan jadi otoriter loh. Dia akan jadi diktator. Kalau ada suami-suami yang mengikuti ibadah ini, Tuhan tidak desain para suami untuk jadi diktator. Istri kita bukan pembantu kita. Istri kita bukan kacung kita. Istri kita bukan babu kita. Mereka adalah partner kita dalam kerajaan surga, dalam rumah tangga, dalam melakukan panggilan Tuhan. Dia bukan di bawah kita. Nah, Tuhan bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Itu hukum Tuhan. Ketika suami tunduk pada hukum Tuhan, rumah tangga dia diberkati. Rumah tangga akan bahagia. Mazmur 128 berkata, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, kalau bapak-bapak dengar khotbah ini, saudara, saya mau beritahu, kalau Anda mau rumah tangga Anda diberkati, kalau Anda mau rumah tangga Anda harmonis, kuncinya apa? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Jangan tuntut istrimu, jangan tuntut anak-anakmu. Dimulai dari kita laki-laki yang takut Tuhan, otomatis akibatnya istri kita akan seperti pohon anggur yang manis di dalam rumah kita. Maaf ya, banyak istri-istri manis di luar rumah, tapi di dalam rumah galaknya minta ampun. Banyak istri-istri saudara manis di luar rumah, tapi di dalam rumah bencana bagi suaminya, bencana bagi anak-anaknya. Tapi kalau laki-laki takut Tuhan, istrinya seperti pohon anggur yang manis di dalam rumahnya, dan anak-anaknya di sekeliling mejanya. Rumah tangga jadi harmonis, penuh sukacita, suasana atmosfer cinta ada dalam keluarga. Nah, Tuhan juga bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Submit kepada otoritas suamimu. Sekalipun suami mungkin pikul tas, tetap harus tunduk sama suami. Nah, ini para ibu-ibu, para wanita, siap ya. Lakukan hukum Tuhan. Hargai suamimu. Hormati suamimu. Bahasa cintanya suami adalah, yaitu dihormati, dihargai. Jangan bentak suamimu. Jangan saudara sekalian berkata kasar, berkata yang tidak pantas kepada suamimu. Itu akan merusak gengsi dan harga dirinya. Bagi laki-laki, saudara, dia perlu harga diri. Dia butuh dihormati. Dia, wanita itu bahasa cintanya security, rasa tenang, rasa aman. Wanita itu butuh rasa tenang, butuh rasa aman. Makanya cinta. Bahasamu penuh dengan kasih, bahasamu penuh dengan kelembutan. Jangan maki-maki sama istri. Nah, Tuhan kasih kita hukum.
orang tua kepada anak. Jangan membuat ayah-ayah, kita bilang, jangan membangkitkan amarah anakmu. Jangan memahitkan hati anakmu. Tuhan sudah buat law-nya, Tuhan sudah buat hukumnya, Tuhan sudah buat aturannya. Tapi sekarang kenapa banyak chaos terjadi dalam rumah tangga? Banyak chaos terjadi di dunia ini karena kita tidak taat, tidak tunduk pada hukum Tuhan. Kita durhaka, kita menentang hukum Tuhan. Kenapa? Karena kekecewaan, kepahitan, sakit hati, dendam, itu semua. Terus kita perhatikan lagi. Dikatakan offense itu bukan cuma menimbulkan kedurhakaan, tapi Alkitab berkata kasih menjadi dingin. Saudaraku, kasih di sini dipakai agape. Orang Yunani mengenal 4 macam kasih. Yang pertama eros, kasih egois, kasih kepentingan diri sendiri, kasih hawa nafsu. Itu yang namanya eros. Yang kedua storge, kasih orang tua dan anak, kasih dalam keluarga. Yang ketiga adalah kasih phileo, kasih sesama kita, kasih yang transaksional, kasih yang karena kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Jikalau kamu ajak saya makan, satu kali saya akan ajak kamu makan. Itu kasih yang phileo, brotherly love. Tapi ada kasih keempat yang orang dunia nggak kenal, yaitu kasih agape. Kasih yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kasih agape ini menjadi dingin. Kasih agape ini apa sih? Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang walaupun kamu tidak setia, saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu menyakiti saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu mengkhianati saya tetap mengasihi kamu. Kasih yang tanpa syarat. Tapi sekarang kasih itu sudah menjadi dingin. Kasih itu sudah dingin sekali, saudara sekalian. Sekarang orang kasihnya transaksional tadi. Betul nggak ya? Karena kamu baik sama saya, maka saya akan baik sama kamu. Jikalau kasih sekarang ini menuntut, kita suka bilang terms and condition apply. Saya akan mengasihi kamu kalau kamu melakukan ini itu. Saya akan approve kamu kalau. Kasih kita bersyarat sekarang. Kasih kita bersyarat. Nah, bahaya. Kalau dalam pernikahan, rumah tangga, kasih kita bersyarat. Kasih kita menuntut. Akibatnya apa? Sampai ke pengadilan. Tuntutannya, saudaraku. Makanya kasih itu harus saling menerima satu dengan yang lain. Kasih itu harus saling memberi. Saudara bayangkan, kalau kita menikah dengan suami yang menuntut, kamu harus begini, capek nggak ibu? Capek kan? Kita juga ada batasnya. Nah, kalau suami kita atau istri kita terus menuntut, kita kan capek. Nah, kasih yang benar, kasih yang memberi. Bukan untuk membuat kita bahagia, tapi memberi sesuatu supaya pasangan kita bahagia. Nah, kasih seperti ini sudah jadi dingin. Maaf ya, kasih yang tulus, yang murni, rasanya cuma ada di film India, saudara. Di film Korea saling bunuh, saling dendam, saling menyakiti, saling semua. Ini kasih di akhir zaman ini udah dingin. Nggak ada lagi kasih yang tulus, nggak ada lagi kasih yang tanpa syarat itu. Dan ini kondisi yang berbahaya yang sedang terjadi di akhir zaman. Dan saudara dengar, firman ini buat orang percaya. Firman ini bukan untuk di luar gereja, tapi firman itu orang Kristen. Karena Yesus katakan ini akan terjadi di antara hidup kita orang percaya. Dan ini sedang terjadi dengan luar biasa. Saudara nangkap ya? Nah, ini offense. Berbahaya sekali offense ini. Dan Yesus katakan sekali lagi, banyak orang akan terluka. Banyak orang akan hidup dalam kebencian, dendam, kepahitan. Banyak orang akan meninggalkan imannya. Banyak orang akan meninggalkan pelayanan. Banyak orang akan meninggalkan gereja, persekutuan doa. Nah, ada 3 hal saya mau bagikan bagi setiap kita. Yang pertama adalah, saudara, semua kita bisa mengalami offense. Semua kita. Nggak ada yang kebal. Kita ini kan makhluk yang fragile. Kalau kita kirim barang kan kita tulis fragile, handle with care. Betul nggak saudara ya? Tapi kalau kita orang Kristen, fragile, handle with prayer.
atasi dengan doa. Amin. Banyak doa, Bapak Ibu. Banyak doa, saudaraku. Kita akan kuat menghadapi semua tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, semua kita bisa mengalami offense. Saudara tanya, Pak Pendeta, Anda pernah mengalami itu? Oh, sering, saudara. Jangan pikir dalam dunia pelayanan semuanya seperti kebun bunga ya. Dikatakan lagi tren ini namanya restoran garden. Bagus banget. Ada bunga, ada banyak pohon. Hidup dalam kekristenan, dalam pelayanan gak seindah itu, saudara sekalian. Seringkali realitasnya bertolak belakang. Sebagai hamba Tuhan, saya bisa kecewa dan sering kecewa. Saya bisa tersakiti dan bisa tersakiti. Pernah kecewa, sering. Saudara, saya pernah mau dikudeta oleh orang yang dekat dengan saya. Orang yang setiap siang makan siang sama saya. Setiap siang itu kita ngobrol, curhat, cerita tentang pelayanan. Saya curhat sama dia. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia mengkudeta saya. Dia membangun suatu kekuatan untuk menggulingkan saya dalam pelayanan. Semua kita, saya kecewa banget. Saya sakit banget. Saya nggak kira itu terjadi. Semua kita bisa ngalami. Nggak ada yang kebal terhadap sakit hati. Gak ada yang kebal terhadap kebencian. Gak ada yang kebal ketika orang perlakukan kita buruk. Ketika orang mengkhianati kita, orang memperlakukan kita tidak adil. Kita pasti marah lah. Kita pasti sakit hati. Semua orang bisa mengalami itu. Saudara sekalian, yang kedua yang saya mau sampaikan. Seringkali offense ini yang paling menyakitkan, yang paling melukai hidup kita, itu datangnya dari orang yang kita kasihi. Datangnya dari orang yang terdekat sama kita. Betul nggak ya? Orang yang dekat sama kita, orang yang kita kasih. Kalau mereka mengkhianati kita, mengecewakan kita, memperlakukan kita dengan buruk, sakitnya luar biasa. Aduh, rasanya nancep, lukanya tuh dalam sekali. Mari kita baca deh. Mazmur 55. Ini pernyataan Daud, pemazmur. Mazmur 55 ayat 13, 14, dan 15 menulis demikian. Next, tolong. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Ya, orang benci sama saya. Musuh saya jelek-jelekin saya, wajarlah. Orang yang gak suka sama saya, haters saya, menjelekkan saya, mohain saya. Dan kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Ya jelas dia benci sama kita, jelas dia gak suka sama kita, jelas dia bukan bestie kita. Ya kalau dia nyakitin ya aku masih bisa ngerti lah, masih bisa terima, kata Daud. Tetapi, kata tetapi ini kan bertolak belakang dengan apa yang terjadi di kalimat sebelumnya. Tetapi engkau, siapa saudara? Orang yang dekat dengan aku. Aduh. Orang yang dekat sama kita. Bestie kita. Teman baik kita. Tempat curhat kita. Kita ikut arisan sama-sama. Dress code-nya sama-sama. Pakai bando yang sama. Kadang-kadang saking dekatnya kita pakai baju berdua sama. Aduh, kayaknya dekat banget sama kita. Orang yang paling dekat sama kita. Terus siapa lagi? Daud katakan, temanku. Teman satu grup. Teman satu pelayanan. Teman arisan. Kalau nyakitin kita itu dalam banget masuknya. Dalam banget nusuknya. Jadi orang kepercayaanku. Saudara. Ada orang saya kenal. Dia berobat kejang. Dia punya perusahaan. Dia minta ponakannya yang pimpin. Sementara dia pergi. Begitu dia sembuh, dia pulang, ponakannya sudah ambil alih itu perusahaan. Orang yang paling dia percayai, orang yang paling dia sayang, itu yang mengecewakan. Suami kita, anak-anak kita, aduh rasanya sakit banget hati kita. Sakit banget. Anak yang sudah besarkan bertahun-tahun, anak yang kita didik dengan baik, tiba-tiba menyakitkan hati kita, berontak melawan kita. Sakit banget, saudara. Saya kemarin dengan istri melayani seorang ibu. Dia seorang hamba Tuhan. Suaminya mendadak meninggal. Lagi duduk ngobrol, tiba suaminya sesak, mungkin karena GERD ya, asam lambungnya naik.
Karena GERD apa yang terjadi, tiba-tiba jatuh dan langsung meninggal. Jatuh langsung meninggal. Dia kaget banget. Dia nggak siap jadi janda. Dia mengharapkan tiba-tiba jadi janda. Sampai dia nangis, dia nggak mau dikuburin itu suaminya kalau bisa. Dia mau terus bersama suaminya karena kehilangan yang dalam banget. Saudara, anaknya di luar negeri, sekolah dan kerja. Sudah tahu apa yang terjadi? Anaknya pacaran dengan seorang cewek. Dan ternyata cewek ini sakit jiwa. Posesif banget, kontrol banget. Makanya ibu-ibu yang ada di tempat ini, kalau anakmu pacaran, audisi cowok atau ceweknya. Seleksi ya. Ya, saya sering bercanda ya. Menantu itu 3T. Takut Tuhan, tampan, tajir. Itu aja. Dia nggak seleksi nih. Anaknya udah jatuh cinta karena ini first love-nya, cinta pertama anaknya, cewek dari China sana. Nah, ceweknya posesif banget. Nah, ceweknya setelah si suami meninggal itu putuskan hubungan dengan mama dan semua keluarga. Ceweknya itu nggak tahu sekarang anaknya ada di mana, dicari nggak bisa, handphonenya nggak dijawab, saudara. Ibu tuh sedih banget, shock banget. Suami baru meninggal, sekarang anak yang paling dia sayang, anak yang paling selama ini curhat tempat dia curhat, anak yang paling dia andalkan, anak yang paling dia sayang, perhatian sama dia, ternyata bisa kebalik seperti itu. Dia cerita masa itu nangis, saudara. Saya nggak bisa bayangkan, Pak, kok bisa terjadi sama anak ini. Dia paling sayang sama saya. Dia paling care sama saya. Kok bisa lupa? Sekarang ini anak tuh gak tahu di mana. Gak tahu, saudara. Gak tahu di mana nih anak ini sekarang. Kontak putus langsung. Bayangkan seorang istri kehilangan suami. Sekalian seorang ibu kehilangan satu anak. Saudara, ini peristiwa yang sedang terjadi. Ada teman saya yang punya keluarga yang baik. Tiba-tiba anaknya bisa berontak, saudara. Bisa berontak. Sampai mereka nangis di taman saya. Gak kira, Pak, anak ini kok bisa berubah. Saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur sudah katakan, teman kita, orang yang dekat sama kita. Itu siapa lagi next, saudara? Orang kepercayaan kita. Kami yang bersama-sama, tampilkan tolong, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik. Gaul dengan baik, teman baik banget. Selama ini kita nggak pernah ribut, nggak pernah berantem. Teman yang bergaul dengan baik tiba-tiba tusuk kita dari belakang. Tiba-tiba dikhianati kita. Tiba-tiba ternyata orang ini biang keroknya. Dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Teman pelayanan, teman satu tim musik, teman satu grup worship. Itu kalau hianati kita sakitnya luar biasa loh. Saya ngelihat di dalam grup musik di gereja, itu saling saing, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Itu terjadi, saudara. Dan ini real. Di mana kita hidup. Dan itu sangat menyakitkan sekali. Yang ketiga. Yang saya belajar adalah, saya belajar level kedewasaan rohani kita. Next, agak jauh nih. Level kedewasaan rohani kita dan level promosi pelayanan kita ditentukan oleh ujian offense ini. Terus. Nanti balik sini ya. Terus. Ini. Level kedewasaan dan promosi Tuhan ditentukan ujian offense ini. Seringkali ini ujian buat kita. Kalau kita lulus dalam ujian ini, kita akan didewasakan. Kita akan jadi Kristen yang dewasa. Dan itu akan dalam promosi. Contoh di Alkitab itu Yusuf. Betul nggak? Yusuf dikhianati oleh saudaranya sendiri. Bayangkan saudara. Yang membunuh Yusuf itu bukan lawannya. Yang membunuh Yusuf itu saudaranya sendiri, saudara. Karena iri hati sama Yusuf. Bapaknya kasih Yusuf jubah many colors, berwarna-warni. Atau sekarang mungkin jubah Gucci lah zaman sekarang ya. Nah saudara, mereka nggak terima. Mereka bahwa si Yakub ini favorit banget sama Yusuf. Makanya orang tua nggak boleh anak favorit ya.
Itu akan menimbulkan kecemburuan dan iri hati di antara saudara-saudara. Semua anak dicintai sama. Semua anak diperlakukan sama sesuai dengan karakter dan hobi mereka masing-masing. Nah, saudara sekalian, akibatnya akhirnya Yusuf dibuang ke sumur, akhirnya Yusuf dijual sebagai budak. Bayangkan, dari anak kesayangan bapak, hidupnya hancur jadi budak. Belum selesai. Waktu dia jadi budak, si Potifar sudah percaya banget sama Yusuf. Dia mempercayakan hartanya kepada Yusuf. Yusuf mau diperkosa Yusuf lari, akhirnya difitnah, masuklah Yusuf ke penjara. Saudara, sampai di penjara dilupakan, oleh Alkitab menulis dilupakan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita jadi Yusuf nih, kita di penjara ini, kita mengalami hal seperti ini, kita akan bilang apa? Kita akan bilang ini biang kerok dari semua ini adalah saudara-saudaraku. Biang kerok dari semua keadaan ini adalah saudara-saudaraku yang menghancurkan aku sampai aku terdampar di dalam penjara. Masa depan habis, cita-cita lenyap semuanya. Tapi justru itu ujian Tuhan buat Yusuf. Akhirnya kita lihat Yusuf diangkat, dipromosikan menjadi raja muda di Mesir. Ibu-ibu, saudara yang diberkati Tuhan, kita harus melewati ujian ini. Sakit hati, kecewa, dendam, diperlakukan buruk, dihianati, itu ujian buat kita. Percaya kalau Anda bisa terus, Anda akan dipromosikan Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, kita kembali lagi. Nah, apa aja sih Pak sumber offense dalam hidup kita? Sumber offense mungkin perkataan orang, perkataan buruk orang, kutuk yang orang ucapkan, gosip. Aduh, sakit banget saudara. Saya kemarin kita konseling seorang wanita muda. Wanita muda ini tinggal sama abangnya. Mereka berdua aja di rumah, nah tuannya sudah meninggal. Dan di rumah itu mereka kata-kata sumpah serapa, makian, kebun binatang itu udah biasa. Dia udah biasa, udah kebal dengan maaf ya. Kata-kata binatang-binatang itu dia udah kebal, saudara. Tapi ada satu kata dari abangnya yang menusuk hatinya. Tahu kata itu apa? Abangnya bilang, kamu pelacur. Kata itu menyakitkan sekali. Sakit sekali, hancur hatinya. Dia bilang sama kita, kok bisa ya? Dia tega ngomong gitu sama adiknya. Padahal itu kan gak benar, kok dia asal bunyi. Perhatikan ya, saudaraku. Ngomong itu berbahaya loh. Bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk loh. Saudara, kata-kata yang diucapkan cuma sepatah kata loh. Cuma sepatah kata. Cuma diucapkan sedetik. Tapi lukanya bisa bertahun-tahun. Lukanya bisa seumur hidup loh. Bayangkan kata pelacur itu satu kata aja. Tapi sudah detik diucapin. Tapi sakitnya itu luar biasa. Mungkin kita yang perlakuan tidak adil. Ada banyak kita diperlakukan tidak adil. Gak seharusnya ini saya alami. Dan itu menimbulkan kekecewaan. Yesus, kenapa Yesus dihukum mati? Yesus apa? Orang sakit disembuhkan kok. Orang buta orang lumpuh jalan, orang mati bangkit, orang kelaparan dikasih makan. Apa salahnya Yesus? Gak adil, gak fair. Itu membuat kita bisa kecewa. Penolakan yang kita alami, tidak disayang, itu membuat kita rasanya kecewa loh. Berapa anak-anak, berapa banyak anak-anak jadi penolakan daripada orang tua. Saya baca di Alkitab tentang orang yang namanya Lea. Lea itu anaknya Laban, ya. Yakub itu cintanya Rahel. Dia nggak cinta sama Lea. Yakub bekerja sekian tahun demi mendapatkan Rahel. Tapi ketika hari pernikahan yang dikasih bukan Rahel, si Lea, saudara. Dan Alkitab dengan jelas mencatat Lea tidak dicintai oleh Yakub. Lea tidak disayang oleh Yakub. Nah, ibu-ibu gimana rasanya? Jadi istri tapi suami nggak sayang. Jadi istri tapi suami nggak cinta. Yang celakanya lagi, walaupun Yakub nggak cinta, Lea melahirkan terus. Ini dianggap apa? Saudara, dia nggak cinta, tapi maaf ditidurin dan hamil dan melahirkan. Sampai Lea berkata begini, dalam nama anak yang pertama dia berkata Ruben, kalau nggak salah. Dia bilang gini, Tuhan mendengarkan kesedihanku, Tuhan mendengarkan jeritan hatiku, my misery. Dia menderita. Dia, saudara sekalian perhatikan, dia sedih sekali, suaminya nggak sayang, dia kecewa banget. Sampai akhirnya anak keempat,
Dia capek, saudara. Dia bilang, suamiku tidak memperhatikan aku. Dia bilang, suamiku tidak mendengarkan aku. Suamiku tidak dekat sama aku. Sampai akhirnya berkata, anak keempat namanya Yehuda. Tapi sekarang aku akan bersyukur kepada Tuhan. Capek sakit hati. Capek mencari perhatian suami. Sudah bayangkan. Dia ditolak. Dia tidak disayang. Musa yang datang ke umatnya, umur 40 tahun dia datang ke umatnya. Dia lihat ada orang Mesir menganiaya orang Israel. Dia jadi pahlawan loh. Dia bunuh orang Mesir itu. Akibatnya apa? Dia ditolak oleh bangsanya dan hidupnya hancur dari anak angkat putri Firaun jadi gembala kambing domba. Dari hidup mewah jadi melarat. Dari hidup nyaman jadi nggak nyaman. Yang keroknya siapa? Bangsanya sendiri. Haleluya. Kekecewaan. Ya, dalam hidup ini kita pasti bisa mengalami kekecewaan lah ya. Kita kecewa sama orang Kristen. Kita kecewa dengan teman pelayanan. Kita kecewa dengan hamba Tuhan. Banyak orang kecewa. Pengkhianat kita kami. Saudara sekalian, Yusuf dihianati. Dysfunction dalam family, broken family. Keluarga yang berantakan, itu anak jadi korban. Saya banyak melayani anak dari broken family, saudara, yang hancur hidupnya. Yang nggak mau kawin sudah karena trauma dari orang tuanya. Mungkin controlling spirit dari orang tua yang terlalu kontrol sama anak, yang terlalu mengendalikan anak. Absalom berontak sama bapaknya. Kenapa? Ketika Amnon memperkosa Dina, saudara perempuannya, si Daud diam aja. Daud gak bapak yang baik, dia pemimpin yang baik, tapi bukan bapak yang baik. Saudara, dia diam. Seharusnya dia berbicara. Dia menegur Amnon, SP1 ke, SP2, SP3 ke, apalah. Do something ke. Dia diam aja. Dan karena dia diam, Absalom yang bertindak membunuh Amnon, dan akhirnya mengkudeta bapaknya. Ada berapa banyak kerusuhan, chaos terjadi. Karena apa? Dysfunction. Dysfunction dan dysfunction. Nah, saudara, mungkin kita ngalami itu. Sekarang saya mau cerita solusinya apa sih, Pak? Apa nih overcome-nya? Semua kita ngalami, saudara ya, termasuk saya. Jujur, saya juga ngalami. Saya sering disakiti, saya sering dikecewakan, apalagi sebagai hamba Tuhan. Kita harus cuma nerima doang, nggak bisa bela diri. Betul nggak? Nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa klarifikasi. Nggak bisa. Ya udah diam aja, nerima aja. Nah, sekarang how to overcome? Yang pertama adalah jaga hati kita. Jaga hati kita. Si iblis itu dalam hati Anda. Dia ingin meracuni hati Anda. Kepahitan, kebencian, dendam itu kan racun. Jadi si iblis ingin meracuni hati kita, sakit hati, kepahitan, dan dendam. Dia ingin meracuni hatimu, ibu-ibu sekalian, saudaraku yang terkasih. Nah, kita nggak bisa menghindar dari offense itu, tapi kita bisa menghindari hati kita tidak tercemar. Kita bisa menghindari hati kita tidak terpengaruh, tidak keracunan. Dulu saya, kalau ada orang bully saya sakit hati. Dulu kalau ada orang fitnah saya marah, saya dendam. Tapi sekarang saya nggak mau. Ngapain saya sakit hati, ngapain saya dendam? Yang rugi diri saya. Tahukah saudara, kepahitan itu merusak hubungan kita sama Tuhan. Kita nggak bisa doa gara-gara kepahitan. Kita terganggu hubungan kita sama Tuhan karena kepahitan. Dan kepahitan itu membuat jiwa kita terganggu. Emosi kita jadi terganggu. Kita hidup dengan kebencian, kemarahan. Kita hidup dengan sakit hati, jiwa kita rusak. Dan bukan cuma itu, kepahitan itu membuat tubuh kita sakit. Ada banyak penyakit yang muncul karena kita kepahitan, kita dendam. Karena itu racun bagi tubuh kita. Nah, kita bisa tersakiti, tapi kita bisa memilih untuk tidak sakit hati. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan self pity, jangan mengasihani diri sendirilah, merasa orang paling malang. Semua tokoh di Alkitab sudah pernah mengalami ujian ini. Semua. Musa disakiti, Yusuf, bahkan Yesus pun mengalami hal yang sama. Semua kita sama, senasib saudara sekalian. Saya belajar dari orang yang bernama Hana. Hana dikecewakan oleh siapa? Penina, istri muda suaminya. Betul nggak? Penina mengejek Hana karena dia mandul. Mengejek, menghina, mengolok-ngolok. Bayangin, mandul lu, siapa lu? Perempuan nggak ada anak lu. Saudara, si Hana kecewa. Tapi apa yang Hana lakukan? Dia datang kepada Tuhan.
Dia mencurahkan isi hatinya. Dia mencurahkan kekecewaannya. Dia menangis di hadapan Tuhan. Mari, saudara-saudaraku yang dengar khotbah ini, kita bisa kecewa. Itu yang saya lakukan. Saya datang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya nangis, saya kecewa, Tuhan. Saya sakit hati, Tuhan. Jujur, saya benci banget. Saya dendam, penceno banget sama orang ini. Benar, Tuhan. Tuh, gemes banget. Curahkan isi hati. Ketika kita mencurahkan emosi negatif kita keluar sama Tuhan, saudara tahu nggak, di situ Tuhan akan memberkati hidup saudara. Tapi ketika hatimu penuh dengan emosi yang negatif, berkat akan terhalang dari hidupmu. Berkat akan terhalang dari hidupmu. Tapi ketika kau mencurahkan isi hatimu, curahkan kepada Tuhan. Jangan curahkan di WhatsApp group. Jadi viral, saudara sekalian. Betul nggak? Jangan curahkan di WhatsApp group, jadi viral, saudara. Curahkan sama Tuhan. Dan saudara, saya belajar satu hal. Justru karena olok-olokan Hana, olok-olokan Penina. Justru karena dihina oleh Penina, timbul keinginan pada Hana untuk dia ingin punya anak. Dan luar biasa, akhirnya Tuhan memberkati Hana bisa punya anak. Amin, saudaraku. Apa yang kau pikir gak bisa, justru karena kau diolok, dibully orang, itu jadi kesempatan. Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan menyatakan kemuliaannya terjadi dalam hidup saudara malam hari ini. Amin, saudara. Yang kedua, berikan respon yang benar. Kita harus punya respon yang benar. Seringkali ketika kita disakiti, dikecewakan, kita biasanya terluka lah. Kita biasanya negatif. Itu manusiawi. Terus yang kedua, saya lihat orang mulai membangun tembok. Dia membangun tembok dan dia mengisolasi dirinya. Saya nggak bahas ayatnya. Orang akan membangun tembok. Orang akan mengisolasi diri. Gua nggak mau terluka lagi deh. Gua nggak mau bergaul lagi deh. Gua nggak mau ikut arisan lagi. Sorry, gua nggak ke PD Victory lagi. Gua lagi sakit banget. Orang membangun temboknya. Orang membangun tembok. Orang menghindari orang. Orang kemudian mengisolasi dirinya. Itu berbahaya. Ketika Anda terluka, Anda sendirian, Anda bisa nekat, saudara. Ketika Anda sendirian, Anda dalam kondisi kepahitan, Anda bisa melakukan hal yang tidak benar. Bahaya. Hati-hati, saudaraku yang terkasih. Nanti saudara bisa lihat ayat-ayatnya ada di dalam slide ini. Nah, orang juga bisa menuntut balas. Ketika kita disakiti, kita bisa menuntut balas. Saya mau nanya nih ya, saudara yang terkasih, tanya coba. Kalau kita disakiti, kalau kita dikhianati, kita boleh balas gak sih? Kita bisa balas gak? Bukan boleh balas. Kita bisa balas gak sih? Halo? Bisa balas gak? Bisa. Kita bisa balas. Tapi kita mau lakukan itu, kita mau menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Yusuf katakan, pembalasan bukan milikku. Pembalasan adalah miliknya Tuhan. Kita bisa balas. Ketika mungkin orang mengkhianati kita, kita doa, Tuhan, biar dia tabrakan, Tuhan, biar ada api dari surga. Tapi kita gak lakukan itu. Kita menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Kita kalau balas seberapa sih? Tapi kalau Tuhan sudah turun tangan, saudara, jangan main-main, saudaraku yang terkasih. Amin. Jangan balas dendam. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Jadi siklus yang tak ada habisnya, nggak ada hentinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sadari kalau kita sedang terluka. Next. Sadari kalau kita sedang terluka, kita butuh pertolongan. Katakan, Tuhan, aku terluka. Katakan, Tuhan, aku sakit hati. Aku kecewa banget diselingkuhi oleh suamiku. Aku kecewa banget suamiku tidak setia. Aku kecewa, nggak salah, curhat sama Tuhan. Curhat sama Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Dan Tuhan dekat dengan orang yang hatinya hancur. Tuhan dekat dengan orang yang hatinya broken. Yang kedua yang harus kita lakukan, lepaskan pengampunan. Ketika kita terluka, kita kepahitan, satu kecenderungan yang jelek adalah kita lupa Tuhan sudah mengampuni kita. Kita lupa kasih Tuhan. Saudara, kalau kita sudah diampuni, kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, apa hak kita untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, Tuhan sudah terima kita, apa hak kita untuk tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Kemarahan dan kebencian membuat kita amnesia kepada kasih Tuhan. Membuat kita amnesia kepada pengampunan Tuhan. Saya belajar satu hal. Stop entertain perbuatan buruk orang dalam pikiran Anda. Kita selalu mengingat-ingat, mengentertain
entertain. Aduh kalau saya ingat Pak Agus, aduh kalau saya ingat. Kalau Anda ingat, Anda tambah sakit loh. Kalau Anda ingat, Anda tambah terluka. Nggak usah ungkit-ungkit, saudara. Tahu nggak kata pengampunan artinya apa? Kata pengampunan artinya membuang jauh-jauh. Kata pengampunan artinya saudara di-delete, di-erase dari memori kita. Makanya Tuhan mengampuni kita, dosa kita dibuang ke tubir laut. Dan Tuhan tidak mengingat-ingatnya lagi. Ibu-ibu, saudaraku, kalau ada orang jahat sama Anda, kalau ada orang melakukan Anda dengan buruk, kalau ada orang hianati, kecewakan Anda, dengar, jangan diingat-ingat. Jangan biarkan itu stay dalam pikiran Anda. Anda akan semakin terluka. Jangan renungkan itu terus. Kalau saya ingat Pak, ada dua hal yang kita harus renungkan. Yang pertama firman Tuhan. Yang kedua kebaikan Tuhan. Bukan perbuatan buruk orang yang Anda pikirkan dan renungkan terus. Ayo, ampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Ampuni. Yang ketiga, kita harus bisa overlook kepada Tuhan. Saudara percaya nggak? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan terus bekerja. Sekalipun itu memahitkan. Sekalipun itu mungkin satu perbuatan jahat orang. Tuhan turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Yusuf katakan begini. Kamu merencanakan yang jahat sama aku. Tapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Jangan fokus sama perbuatan suamimu. Jangan fokus sama kelakuan orang-orang yang menyakiti engkau. Jangan fokus sama orang-orang yang mengecewakan engkau. Tapi fokus sama Tuhan. Percaya di balik itu ada berkat Tuhan. Di balik itu ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Banyak orang akan murtad. Banyak orang akan terluka, tersakiti. Meninggalkan iman mereka, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Alkitab berkata banyak orang akan mengkhianati, saling mengkhianati. Banyak orang akan saling membenci, banyak orang akan durhaka, banyak orang akan disesatkan, banyak kasih akan menjadi dingin. Itu situasi di mana kita hidup. Tapi ayat terakhir tadi dibilang, tetapi siapa yang bertahan, ya, tetapi siapa yang bertahan, dia akan selamat. Saya berdoa, biar setiap kita yang mendengar khotbah ini, kita bisa bertahan, kita bisa melewatinya, dan kita bisa menang. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Many will be offended. Banyak orang akan tersakiti, dilukai, dikecewakan. Tapi kita akan bertahan. Kita akan kuat, dan kita tidak tersakiti. Jadikan semua offense itu untuk kita bangkit. Untuk kita memperbaiki diri. Jangan terpuruk. Jangan kecewa, nangis, meratapi nasib. Ayo kita bangkit. Ada hidup yang lebih baik yang sediakan buat setiap kita. Anda tahu nggak apa yang Anda alami bisa jadi berkat bagi banyak orang? Anda tahu nggak apa yang Anda alami bisa menolong banyak orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Amin. Saudara, ini perangkap iblis. Ingin menjatuhkan dan menghancurkan setiap kita. Ini sandungan yang buat kita jatuh dalam iman kita. Ini peringatan Tuhan buat setiap kita. Saya berdoa jangan ada yang masuk perang, kita tetap kuat, semangat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kau taruh firman ini di hati hamba-Mu hari-hari ini, Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang Tuhan mau, tapi hamba sudah bagikan bagi jemaat-Mu. Mungkin ada banyak hati-hati yang luka, ada banyak hati-hati yang kepahitan, yang hidup dalam dendam, kebencian, kasih menjadi dingin, gak ada lagi kasih yang unconditional, gak ada lagi kasih yang walaupun orang jadi melanggar perintah Tuhan, hidup seenaknya, ngawur suka-sukanya, menjadikan mereka hukum. Orang sekarang hari-hari ini itu hidup dalam kebencian, saling mengkhianati satu dengan yang lain, saling melukai satu dengan yang lain, Tuhan. Kami melihat banyak orang-orang yang disesatkan hari-hari ini. Kami tidak mau jadi satu dari many itu, Tuhan. Kami tidak mau jadi dari segitu banyak. Kami mau bisa selamat dan kami mau bisa bertahan dalam ujian ini. Kami tahu semua yang terjadi dalam hidup kami, semua pengkhianatan, kekecewaan yang kami alami, perlakuan tidak adil yang kami alami, penolakan yang kami alami, yang datang dari teman kami, yang datang dari orang yang dekat sama kami, yang datang dari orang yang kami kasihi, yang kami percayai, yang datang dari teman-teman sepelayanan kami, Tuhan.
Hamba berdoa hari ini, Tuhan mampukan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk bisa melewatinya dan menang. Iblis merencanakan mengusik hati kami, meracuni hati kami, meracuni hidup kami. Tapi kami tidak mau keracunan. Kami tidak mau sakit hati. Kami tidak mau dendam. Kami tidak mau kepahitan. Kami tolak semua kepahitan. Kami tolak semua sakit hati, dendam, kebencian. Dalam nama Yesusnya pergi. Jagai hati kami Tuhan. Kami mau jaga hati kami. Supaya hati kami tidak terkontaminasi oleh perbuatan buruk orang. Hati kami berharga. Karena apa yang terpancar dari hati kami, itu lihat dalam hidup kami. Kalau kami mungkin tanpa sadar hidup dengan kekecewaan, semua aspek hidup kami akan kecewa. Tolong setiap kami Tuhan selidiki hati kami. Iblis menghancurkan hati kami. Biar kami tidak membangun tembok, kami tidak mengisolasi diri kami. Kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau cancel semua perbuatan buruk orang. Kami mau lupakan Tuhan, erase dari pikiran kami, erase dari memori kami, erase dari subconscious mind kami. Tuhan erase. Dan kami buang. Innalayu, ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Ampuni orang-orang yang sudah menyakiti engkau. Ampuni. Jangan biarkan kepahitan itu stay. Jangan biarkan perbuatan buruk orang itu kau entertain dalam pikiranmu. Buah. Jangan ingat-ingat lagi. Saya mengalami firman ini. Saya dulu sakit, gampang tersinggung, gampang dendam. Saya pendam dulu. Tapi sekarang Tuhan ubah hati saya. Ada banyak hal yang buruk saya alami. Ada banyak hal yang mengecewakan saya alami. Ada banyak hal yang menghina saya. Tapi Tuhan jaga hati saya. Dan saya jaga hati saya. Saya tidak mau kepahitan, tidak mau benci, tidak mau dendam. Dan puji Tuhan. Tuhan tolong saya. Lepaskan pengampunan. Lihat di balik semua itu ada Tuhan sedang bekerja. Di balik semua itu ada berkat Tuhan. Di balik semua pengkhianatan kita. Di balik semua hal yang mengecewakan kita. Ternyata di balik itu ada berkat Tuhan. Kalau Yusuf tidak dikhianati, tidak dijual, kalau Yusuf tidak difitnah, kalau Yusuf tidak dilupakan, tidak ada posisi raja muda di Mesir, tidak ada promosi yang begitu hebat. Pandang Tuhan. Jangan lihat orang yang menyakiti engkau. Jangan lihat fokus pada perbuatan jahat dia. Fokus sama Tuhan. Percaya Tuhan sedang bekerja. Percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Jangan balas dendam. Kita punya hak untuk membalas. Tapi kita serahkan hak kita hanya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu. Biar firman ini berbicara kuat kepada kami. Baik yang mengikuti secara Zoom ataupun yang mengikuti di YouTube, Tuhan berkati. Berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.